Bab 297 Ilusi. Kabut hitam. Bagaimana lantai 4 bisa seperti ini? Melihat kabut hitam yang sangat gelap di depannya, Lin Chen mengerutkan kening dan mengeluarkan suara. Tidak ada keraguan bahwa lantai 4 adalah dunia kecil seperti 3 lantai sebelumnya, tetapi Lin Chen tidak menyangka bahwa lantai 4 akan menjadi dunia kabut hitam. Ini bukanlah hal yang terpenting adalah kabut hitam di depan saya sama persis dengan kabut hitam misterius yang menutupi lembah di pegunungan Molian. Ketika Lin Chen menemukan kabut hitam misterius, sejumlah besar monster level 5 menyerbu ke dalamnya. Namun, kecuali satu monster, semua monster lainnya mati. Ingatan Lin Chen masih segar dalam ingatannya. Pada saat ini, kabut hitam di area tempat Lin Chen, Jiang Yue dan Little Storm Bear berada tidak terlalu tebal, tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin tebal kabut hitamnya. Kabut hitam ini sangat aneh. Dapat menyebabkan halusinasi dan menyebabkan orang memasuki medan pembunuhan tanpa menyadarinya, kata Jiang Yue. Lin Chen melirik Jiang Yue, tetapi menemukan bahwa ketika Jiang Yue berbicara, warna merah aneh muncul di matanya, tetapi dengan cepat berlalu, dan Jiang Yue sepertinya tidak menyadarinya. Melihat tatapan aneh di mata Jiang Yue, Lin Chen segera menoleh dan melirik beruang kecil kekar itu. Namun, mata beruang kekar kecil itu tenang, tanpa warna merah tua yang aneh. Apakah kamu pernah memasuki kedalaman? Lin Chen memandang Jiang Yue. Jiang Yue mengangguk dan berkata, kecuali kita bertiga, tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Semuanya berupa kabut hitam. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tebal kabut hitamnya. Kabut hitam di sini sangat aneh, seolah-olah memiliki spiritualitas. Itu mengalir ke dalam tubuh secara mandiri, menyebabkan halusinasi. Jika saya tidak menemukannya tepat waktu, saya mungkin tidak akan bisa keluar. Pada saat itu, Lin Chen, Aosin dan yang lainnya mengambil alih misi dan menemukan kabut hitam misterius. Lin Chen juga telah diperas. Kabut itu menyerang, tetapi akhirnya diserap oleh Xiao Ding dan diubah menjadi kekuatan jiwanya. Faktanya, tidak hanya Lin Chen, tetapi juga Aosin dan yang lainnya diserang oleh kabut hitam, tetapi tetua ketujuh akhirnya memaksa kabut hitam keluar dari tubuhnya. Tetua ketujuh berada di puncak alam Dao sejati. Dia bisa memaksa kabut hitam keluar dari tubuhnya. Secara logika, kita harus bisa memaksa kabut hitam keluar dari tubuhnya, pikir Lin Chen dalam hati. Tampaknya merasakan keraguan Lin Chen, Jiang Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kabut hitam itu mengalir ke tubuh saya sebelumnya, dan saya mencoba menggunakan energi sejati saya untuk memaksa mereka keluar dari tubuh saya, tetapi dengan kultivasi saya, itu bisa hanya memaksa keluar sejumlah kecil, tetapi ada begitu banyak kabut hitam di sini, mengalir ke tubuh dari segala arah, tidak mungkin untuk memblokir mereka dan memaksa mereka keluar dari tubuh. Lin Chen tiba-tiba menyadar. Meskipun Aosin dan yang lainnya juga dituangkan ke dalam tubuh oleh kabut hitam pada saat itu, jumlahnya tidak banyak. Dengan tingkat budidaya tetua ketujuh, tidak sulit untuk memaksa kabut hitam keluar dari tubuh. Pada saat ini, dia berada di lantai 4 aula warisan. Ada kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan bahkan tetua ketujuh tidak dapat menghalangi kabut hitam ini. Kami akan menunggu sampai Suge Hong dan yang lainnya masuk, kata Lin Chen, mengambil pil lagi, dan mulai berlatih bersila. Saat Lin Chen berlatih bersila, Lin Chen bisa merasakan kabut hitam tipis di udara perlahan mengalir ke tubuhnya. Meskipun kabut hitam di daerah tempat Lin Chen sekarang berada sangat tipis, itu bukan tanpa kabut. Oleh karena itu, saat Lin Chen memasuki lantai 4, kabut hitam mulai mengalir ke tubuhnya. Namun, Lin Chen terlalu serius terluka pada awalnya. Saya tidak menyadarinya, tapi sekarang mengetahui keajaiban kabut hitam di dalam hatinya, Lin Chen juga secara tidak sadar memperhatikan kabut hitam di sekitarnya. Karena itu, Lin Chen segera menyadari kabut hitam mengalir ke tubuhnya. Namun, meskipun dia tahu bahwa kabut hitam perlahan-lahan mengalir ke dalam tubuhnya, Lin Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan budidaya Jiang Yuezhen di tahap tengah alam Tao tidak berdaya melawan kabut hitam, apalagi puncaknya. Dari alam Tiangang. Mengabaikan kabut hitam saja, Lin Chen menenangkan diri dan menyembuhkan lukanya. Setelah istirahat beberapa saat, cedera Lin Chen telah stabil dan lengan yang patah telah disambungkan kembali. Namun, tidak mungkin untuk kembali ke kondisi puncak untuk sementara waktu. Di sampingnya, Jiang Yue juga berlatih bersila ketika melihat ini, sementara beruang besar kecil merangkak di tanah dan terus memurnikan buah darah naga di tubuhnya. Sudah hampir sebulan sejak semua orang memasuki aula warisan, dan sebagian besar buah darah naga dalam tubuh beruang besar kecil telah dimurnikan, diperkirakan dalam waktu sekitar 10 hari akan mampu memurnikan semua buah darah naga. Setelah semua buah darah naga dimurnikan, kekuatan beruang kecil kekar pasti akan meningkat pesat.
Ada keheningan di sekitar, dan kabut hitam di udara masih ada tampaknya hanya Lin Chen, Jiang Yue dan Little Bao Xiong yang tersisa di seluruh dunia. Bang-bang. Saat dua orang dan binatang itu sedang berlatih, tiba-tiba, dua suara tumpul datang dari langit. Segera setelah itu, terdengar dua pukulan, dan kedua sosok itu jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah Deng Wuqing dan Suge Hong. Wow wow wow. Jatuh ke tanah dari udara, Deng Wuqing dan Suge Hong memuntahkan beberapa suap darah, wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Lin Chen, Jiang Yue dan Little Bao Xiong segera membuka mata mereka. Pada saat ini, Deng Qingqing dan Suge Hong sangat pucat, rambut mereka acak-acakan, ada garis darah menggantung di mulut mereka, dan pakaian mereka tercabik-cabik. Tangan kanan Deng Wuqing sedikit gemetar, dan dia memegang setengah dari pedang di tangan kanannya. Pedang itu adalah pedang hitam yang ditemukan Lin Chen. Itu adalah senjata asli yang terbaik dan sangat keras. Tetapi pada saat ini, itu adalah pecah menjadi dua bagian, dan separuh sisanya tidak diketahui. Dibandingkan dengan Deng Wuqing, luka Suge Hong lebih serius, ada lubang darah besar di bahu kirinya yang bisa dilihat sekilas, dan telapak tangannya berlumuran darah. His. Jiang Yue tersentak. Hanya dengan melihat penampilan Deng Wuqing dan Suge Hong, dia bisa membayangkan betapa brutalnya pertempuran di lantai 3. Lin Chen juga menarik napas sedikit. Deng Wuqing dan Suge Hong sangat kuat dan menguasai peringkat bumi. Namun, iblis kepiting bahkan tidak berani mendekati monster tingkat tinggi tingkat 6. Deng Wuqing dan Suge Hong mampu menahan serangan iblis kepiting dan memasuki level keempat. Saya harus mengatakan itu luar biasa. Aum. Bao Xiong kecil meraung, menatap Deng Wuqing dan Suge Hong tanpa berkedip. Deng Wuqing dan Suge Hong menahan rasa sakit, bangkit dari tanah dan duduk bersila, kemudian mereka segera mengeluarkan ramuan penyembuh, meminumnya, dan mulai menyembuhkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Wan Renfeng dan yang lainnya. Jiang Yue memandang Deng Wuqing dan Suge Hong dan tidak bisa menahan kedutan matanya. Bahkan Deng Wuqing dan Suge Hong terluka parah, bisa dibayangkan akibatnya bagi Wan Renfeng dan lainnya yang belum memasuki level keempat. Bentak. Pada saat ini, suara tumpul lainnya tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh jatuh langsung dari udara. Hah! Zhang Qishui. Lin Chen mengangkat alisnya saat dia melihat orang yang datang. Awalnya Lin Chen mengira itu adalah Wan Renfeng, tapi dia tidak menyangka itu adalah Zhang Qishui. Bagaimanapun, Wan Renfeng sedikit lebih kuat dari Jiang Yue, dan bahkan lebih kuat dari Zhang Qishui. Jika ada orang lain selain Deng Wuqing dan yang lain siapa yang paling mungkin masuk ke level keempat, lalu Wan Renfeng. Cedera Zhang Qishui juga serius, tetapi dibandingkan dengan Deng Wuqing dan Suge Hong, lukanya jauh lebih baik. Sebelum Lin Chen memasuki lantai 4, Suge Hong dan yang lainnya diserang oleh pilar gangki. Saat itu, Chen Kexin pingsan dan meninggal. Meskipun Zhang Qishui tidak pingsan, dia masih terluka parah. Bangun dari tanah, Zhang Qishui segera meminum pil, lalu duduk bersila dan mulai pulih dari cederanya. Kurang dari setengah jam kemudian, Zhang Qishui membuka matanya dan berdiri perlahan, terlihat jelas bahwa cederanya sudah terkendali, tetapi butuh 2 atau 3 bulan untuk pulih. Melihat Lin Chen dan Jiang Yue menoleh, Zhang Qishui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan masuk lagi. Tidak ada yang akan masuk lagi. Kilatan kemarahan melintas di mata Jiang Yue, bagaimana mungkin? Wan Renfeng lebih kuat dariku, dan dia tidak jauh berbeda dengan Deng Wuqing. Mengapa kalian bertiga bisa masuk, tetapi Wan Renfeng tidak bisa? Wajahnya tidak terlihat bagus, dan dia berkata, Lin Chen dan kalian bertiga datang lebih awal, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Lin Chen memasuki lantai 4, iblis kepiting itu marah dan menyerang kami dengan gila-gilaan. Suge Hong, Deng Qingwu dan Wan Renfeng mencoba yang terbaik untuk melawan. Chen Kexin baru saja bangun dari koma. Dia dan saya terluka parah dan sulit untuk bergerak sama sekali. Kemudian setelah Suge Hong dan dua lainnya melawan gelombang serangan dari iblis kepiting, Suge Hong dan Deng Qingwu berhasil. Memasuki tingkat keempat, Wan Renfeng sedikit lebih lambat dan langsung tertusuk oleh penjepit iblis kepiting, membunuhnya di tempat. Mendengar ini, Jiang Yue mau tak mau ia memasang ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia dan Wan Renfeng selalu menjadi musuh, dan mereka telah bertarung berkali-kali di wilayah angin dan guntur, Jiang Yue merasa sedih ketika dia mendengar bahwa Wan Renfeng telah meninggal. Zhang Qishui berkata, awalnya, Chen Kexin dan saya sudah putus asa. Bahkan Wan Renfeng meninggal. Saya berada di puncak tahap awal alam Tao sejati, dan saya terluka parah. Bagaimana saya bisa memblokir serangan kepiting setan? Tetapi pada saat ini, air laut mendidih, seekor ular piton raksasa sepanjang ratusan kaki tiba-tiba meledak dari dasar laut dan bertarung dengan monster kepiting. Selama pertempuran, tubuh ular piton tersebut secara tidak sengaja menekan Chen Kexin, menghancurkan Chen Kexin sampai mati.
Saat kedua monster itu bertarung, saya masuk di lantai 4. Lin Chen, Jiang Yue dan beruang kecil saling memandang. Pertarungan antara dua monster. Saya harus mengatakan bahwa Zhang Qishui sangat beruntung. Monster kepiting dengan ular piton dan cangkang ratusan kaki dapat membentuk pulau kecil. Tidak peduli monster apapun, mudah untuk membunuh Zhang Qishui, tetapi kedua monster itu bertarung satu sama lain. Zhang Qishui mengambil kesempatan untuk memasuki lantai 4. Sebaliknya, Wan Renfeng dan Chen Kexin sangat tidak beruntung. Wan Renfeng dibunuh oleh iblis kepiting ketika dia sedikit lebih lambat, dan Chen Kexin dihancurkan sampai mati oleh tubuh ular piton, dan kematiannya sangat menyakitkan. Demikian pula, Tang Rou juga sangat tidak beruntung. Saat dia memilih untuk memasuki level keempat kebetulan adalah ketika Gang Qi meletus dalam jumlah besar, dan dia langsung dicekik oleh Gang Qi. Setelah Zhang Qishui selesai berbicara, Su merasa cederanya berulang, dan dia mengeluarkan pil lagi dan meminumnya untuk memulihkan cederanya. Melihat Deng Wuqing, Su Gehong, dan Zhang Qishui, Lin Chen menghela napas dan menyilangkan kaki untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Titik. Waktu berlalu, dan 3 hari kemudian, Lin Chen menghirup udara keruh, bangun dari kesurupan, dan melirik Su Gehong dan yang lainnya, dan mereka semua masih belum pulih dari luka-luka mereka. Pada saat ini, Lin Chen tiba-tiba bergerak dan merasakan nafas aneh mulai dari dadanya dan menyebar ke sekitar. Lin Chen melirik ke dalam dan segera melihat massa hitam di dadanya. Kabut perlahan menyebar ke sekeliling. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen berubah drastis. Kabut hitam ini sangat ajaib. Ketika Lin Chen melihat kabut hitam untuk pertama kalinya, ratusan monster tingkat rendah tingkat 5 memasuki kabut hitam. Kecuali satu roh raksasa, yang lainnya mati. Tetapi pada saat yang sama, Lin Chen juga bertanya-tanya mengapa monster lain mati setelah memasuki kabut hitam, tetapi roh raksasa Mang, yang juga merupakan monster tingkat rendah tingkat kelima, memasukinya. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia maju hanya dalam 10 hari. Ke puncak level 5. Bab 298, jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah. Lin Chen dengan cermat mengamati kabut hitam di dadanya. Kabut hitam yang berkumpul di dadaku sama persis dengan kabut hitam yang masuk ke tubuhku terakhir kali. Kabut hitam bisa masuk ke tubuh prajurit dengan sendirinya dan bersifat agresif. Namun, kabut hitam yang masuk ke tubuhku terakhir kali diserap oleh Xiao Ding. Pada akhirnya, diubah menjadi kekuatan jiwaku. Lin Chen berpikir dalam hati. Kabut hitam yang diserap dan dimurnikan Xiao Ding akan menjadi sangat lembut, dan kemudian akan diintegrasikan ke dalam kekuatan jiwanya. Juga setelah menyerap kabut hitam terakhir kali kekuatan jiwa Lin Chen meningkat pesat, dan dia mampu memancar dengan miliknya. Kekuatan jiwa kisaran kilometer sebagai pusatnya. Kabut hitam di tubuh Lin Chen perlahan mereda setelah dia masuk ke sini selama beberapa hari. Lagi pula, di mana mereka berada saat ini, kabut hitam sangat tipis. Tidak banyak kabut hitam yang masuk ke tubuh mereka, tetapi setelah beberapa hari mengendap, sekelompok kecil kabut hitam menumpuk. Memikirkan apa yang dikatakan Jiang Yue, Lin Chen berpikir keras lagi, Jiang Yue telah memasuki kedalaman kabut hitam. Menurutnya, kabut hitam ini dapat menyebabkan prajurit berhalusinasi dan memasuki medan pembunuhan. Sepertinya dia seharusnya begitu lebih hati-hati. Bas. Saat Lin Chen sedang berpikir, tiba-tiba, kuali kecil di benaknya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan hisap yang sangat kuat datang dari kuali kecil, dan dalam sekejap mata, rasa sakit yang melambat di dadanya semua kabut hitam yang menyebar perlahan terserap. Setelah beberapa saat, kabut hitam dalam jumlah yang sangat lembut namun berkurang secara signifikan menyembur keluar dari kuali kecil dan menetap di dantian Lin Chen. Seperti yang diharapkan. Sama seperti terakhir kali, kabut hitam ini akan menetap di dantiannya setelah diserap oleh Xiao Ding, dan tidak akan bergerak kecuali disentuh. Tapi sekarang dia tahu bahwa kabut hitam tidak akan banyak merugikannya, Lin Chen hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengambil inisiatif memadukan kabut hitam. Bas. Saat kekuatan jiwa menyentuh kabut hitam yang menetap di dantian segera mulai berputar, dan Lin Chen juga merasakan sakit yang tajam datang dari jiwanya. Sakit. Keringat dingin mulai menetes dari dahi Lin Chen. Terakhir kali kekuatan jiwanya menyatu dengan kabut hitam, itu sangat menyakitkan. Namun, Lin Chen telah mengalami rasa sakit seperti ini berkali-kali, dan dia juga telah mempelajarinya. Sejumlah pengalaman tertentu. Dia menahannya dengan kemauan yang kuat. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya hilang. Sebaliknya, Lin Chen merasa segar dan dalam kondisi yang sangat baik. Hati Lin Chen tergerak, dan kekuatan jiwanya menyebar. 1000 meter. 1500 meter. 2000 meter. 3000 meter. Itu menyebar sejauh 3000 meter penuh sebelum berhenti. 3000 meter. Kali ini aku menyerap kabut hitam, dan kekuatan jiwaku mampu menyebar 3000 meter.
Mata Lin Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Terakhir kali dia menyerap kabut hitam, kekuatan jiwanya meningkat 900 meter, dan kali ini diperluas 2000 meter. Tidak ada keraguan tentang peran kekuatan jiwa sejak dia memasuki aula warisan, kekuatan jiwa banyak membantu Lin Chen. Dengan kekuatan deteksi jiwa, Lin Chen dapat mendeteksi serangan musuh terlebih dahulu bahkan musuh potensial. Menatap kabut hitam tak berujung di depannya, Lin Chen diam-diam berpikir, saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan jiwa saya jika saya menyerap semua kabut hitam di sini. Tetapi kekuatan jiwa saya dapat menyerap kabut hitam, lalu kabut hitam yang menurut Jiang Yue dapat membuat para pejuang berhalusinasi tidak ada gunanya bagiku. Bukan hanya itu benar. Lin Chen tidak dapat menghasilkan halusinasi, tetapi ini sangat bermanfaat bagi Lin Chen. Tepat ketika Lin Chen mengintegrasikan kabut hitam ke dalam kekuatan jiwanya, tidak jauh dari sana, Suge Hong dan Deng Wuking terbangun dari pelatihan mereka. Setelah beberapa hari pemulihan, luka-luka Deng Wuking pada dasarnya telah pulih. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pedang hitam itu patah. Pedang itu adalah senjata asli tingkat atas dan sangat keras. Bahkan jika ditempatkan di benua Tianling, itu masih merupakan harta yang sangat berharga. Lubang besar berdarah di bahu kiri Suge Hong juga telah dijahit. Secara keseluruhan, semua orang pulih dengan baik. Lin Chen. Melihat Lin Chen sudah membuka matanya, Suge Hong dan Deng Wuking segera datang. Melirik kabut hitam yang sangat tebal dan tebal di kejauhan, Suge Hong mengerutkan kening dan berkata, apa kabut hitam ini? Mengapa saya merasakan kabut hitam mengalir ke tubuh saya? Deng Wuking juga menatap Lin Chen. Sudah 3 hari sejak mereka memasuki level keempat, jadi banyak kabut hitam menempel di tubuh mereka. Namun, mereka telah pulih dari luka-luka mereka dalam 3 hari terakhir dan tidak memperhatikan dunia luar. Sebaliknya, Lin Chen sudah membuka matanya dan bertanya tentang hal itu. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kabut hitam ini sangat aneh. Begitu Lin Chen selesai berbicara, suara Jiang Yue terdengar. Warna merah menyala di matanya dari waktu ke waktu, dan wajahnya sedikit galak, seolah-olah dia sangat aneh. Ini menyakitkan. Kabut hitam ini sangat aneh. Ia bisa masuk ke tubuh prajurit dengan sendirinya. Semuanya, hati-hati. Jiang Yue berkata dengan suara sedikit gemetar. Melihat ekspresi aneh Jiang Yue, Deng Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, apakah kamu terpengaruh oleh kabut hitam? Ketika mereka dalam penyembuhan, mereka menemukan bahwa kabut hitam telah menetap di tubuh mereka, tetapi kabut hitam tidak berpengaruh pada mereka. Jiang Yue berkata dengan suara yang dalam, tidak lama setelah kamu masuk, tidak banyak kabut hitam di tubuhmu. Jika kamu tinggal di sini selama setengah bulan, jumlah kabut hitam di tubuhmu akan meningkat. Bahkan jika kamu tidak masuk lebih dalam, kamu akan terpengaruh oleh kabut hitam. Berhalusinasi dan masuki medan pembunuhan. Jiang Yue benar, sebaiknya kita menemukan pintu masuk ke lantai 5 sesegera mungkin. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin buruk bagi kita. Lin Chen mengangguk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Chen dan Jiang Yue, Suge Hong dan yang lainnya terkejut. Zhang Qishui berdiri dan berkata, mungkinkah kabut hitam ini dapat mengendalikan kita? Jiang Yue berkata, itulah maksudnya. Kabut hitam ini kabut dapat membuat prajurit menghasilkan halusinasi. Jika kamu tersesat dalam halusinasi, kamu akan kehilangan akal. Aku pernah memasuki kedalaman kabut hitam sebelumnya, dan banyak kabut hitam berkumpul di tubuhku. Sekarang aku mengalami berbagai halusinasi di hadapanku dari waktu ke waktu. Aku telah mencoba berbagai metode, dan satu-satunya yang berhasil. Gunakan saja tekadmu untuk menekan dirimu sendiri dan mencegah dirimu tersesat dalam ilusi. Jika kamu tidak bisa menekannya, kalian semua tahu konsekuensinya. Suge Hong dan yang lainnya menyipitkan mata. Jika Anda tidak bisa menahan diri, Anda akan tersesat dalam halusinasi yang tak ada habisnya, akhirnya kehilangan akal sehat, dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Meskipun setiap orang memiliki hati untuk mengejar puncak seni bela diri dan memiliki kemauan yang sangat kuat, kabut hitam di sini tidak ada habisnya dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan tersesat dalam ilusi. Semua orang menyadari keseriusannya. Walaupun tidak ada monster di sini, namun terdapat kabut hitam ini merupakan potensi pembunuh yang dapat membunuh mereka tanpa disadari. Mencari pintu masuk ke lantai 5. Kelompok itu segera mengambil tindakan. Aum. Beruang kecil yang kejam itu juga berhenti memurnikan buah darah naga dan bangkit dari tanah. Di antara orang-orang, hanya Lin Chen yang sangat santai. Meskipun kabut hitam ini merupakan bahaya besar bagi Suge Hong dan lainnya, itu tidak berbahaya bagi Lin Chen, tetapi sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Saat ini, sekelompok orang berjalan ke depan. Saat ini, kabut hitam di area tempat Lin Chen dan yang lainnya berada relatif tipis, dan mereka dapat melihat sekilas jauh. Jelas tidak ada platform batu di area ini.
Dengan kata lain, pintu masuk ke lantai 5 lantai harus berada di area dengan kabut hitam pekat. Begitu mereka memasuki area kabut hitam tebal, mereka akan dibanjiri kabut hitam yang cukup berbahaya. Namun, jika mereka tidak mencari pintu masuk ke lantai 5, cepat atau lambat mereka akan tersesat dalam ilusi jika mereka tetaplah di sini. Untuk menemukan pintu masuk ke lantai 5 secepat mungkin, semua orang mempercepat. Setelah beberapa saat, Lin Chen dan yang lainnya memasuki area dengan kabut hitam tebal. Wash! Saat Lin Chen dan yang lainnya memasuki area kabut hitam tebal, kabut hitam di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak, bergegas menuju Lin Chen dan yang lainnya dengan gila-gilaan, seolah membentuk embusan angin. Melihat kabut hitam menyerbu dengan sendirinya, ekspresi Sugehong dan yang lainnya berubah, serang. Saat dia mengatakan itu, Sugehong menggunakan gerakan kaki yang sangat aneh dan dengan cepat berlari ke depan. Deng Qingqing, Jiang Yue, dan Zhang Qishui semuanya berlari kencang. Lin Chen melirik beruang badai kecil itu. Ketika mereka sampai di sini, masing-masing dari mereka terkena masuknya kabut hitam, dan sejumlah besar kabut hitam menetap di tubuh mereka, tidak terkecuali Little Storm Bear. Anak kecil, percepat, ayo bergegas juga. Kata Lin Chen. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung, menatap kabut hitam di depannya dengan ekspresi agak ketakutan. Kemudian, dua sosok manusia dan seekor binatang melintas dan berlari ke depan dengan cepat. Angin yang diciptakan oleh manusia dan seekor binatang yang berlari dengan liar menyebabkan kabut hitam di belakang mereka bergulung. Huhu. Saat energi hitam di tubuh Jiang Yue menjadi semakin tebal, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Puncak tahap tengah alam Dao sejati, tahap akhir tahap Dao sejati, dan puncak tahap akhir alam Dao sejati. Hanya dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Jiang Yue meningkat dari tahap tengah alam Dao sejati ke puncak tahap akhir alam Dao sejati. Dia menoleh, menatap Lin Chen dan yang lainnya, dan berkata dengan cibiran hitam, Wan Renfeng telah dibunuh olehku. Karena kamu adalah temannya, kamu harus mati juga. Jiang Yue mencambuknya. Dia memukul Deng Wuqing siapa yang paling dekat dengannya.